Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Untuk kalian semua, agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dan memakai masker apabila ingin bepergian kemana-mana. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang teks yang biasanya teks ini terdapat di surat kabar atau majalah-majalah yang sering kita baca. Apakah kalian pernah menemukan atau membaca teks yang seperti ini? Nah, biasanya teks seperti ini kita temukan atau kita baca di surat kabar atau majalah-majalah yang ada di sekitar kita. Di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan yang baik berbentuk berita editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Sementara berita editorial dan pojok redaksi ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi itu sendiri. Bedanya, berita memuat fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi membuat opini. Oleh karena itu, baik editorial maupun pojok redaksi dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Setiap hari, redaktur surat kabar selalu menyajikan berita aktual dan juga membuat artikel yang disertai kritik dan saran guna menyoroti berita aktual tersebut. Nah, editorial adalah berita utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomena, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Biasanya menjadi salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks ini menggunakan bahasa yang lugas. Editorial atau tajuk rencana merupakan tulisan argumentatif yang bersifat faktual dan aktual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa yang dimaksud editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah tersebut. Mengenai beberapa pokok masalah, sebuah teks editorial memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi, penulis pun harus menyampaikan fakta yang ada di lapangan mengenai hal tersebut. Berbeda dengan berita yang justru berisi fakta dan bebas dari opini penulisnya. Dapat dikatakan bahwa editorial juga merupakan opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Nah, opini yang ditulis mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap media yang bersangkutan penulisan editorial. Editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk atau menggiring opini publik. Untuk apakah sebuah teks editorial ditulis oleh redaksi? Hal ini berkaitan dengan fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial diantaranya adalah menjelaskan fakta atau peristiwa
dan akibatnya kepada masyarakat, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut, serta mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat dibahas. Nah, semoga dengan membaca teks editorial, kita tidak hanya sekedar tahu peristiwa yang sedang terjadi, seperti saat kita membaca berita, namun kita pun lebih memahami dan bisa bersikap dengan kritis. Nah, hal itu karena di dalam editorial ada pendapat-pendapat dari penulis atau redaksi yang bisa memperjelas pemahaman kita tentang peristiwa atau keadaan yang menjadi ulasannya. Dengan sering membaca editorial, diharapkan kita lebih bijaksana menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja sih yang ada di dalam teks editorial itu? Nah, yang pertama ada fakta peristiwa aktual, fenomenal kontroversial, dan yang kedua adalah pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Opini dalam teks editorial dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Nah, adapun struktur-struktur yang ada di dalam teks editorial adalah: yang pertama, ada pengenalan isu atau pernyataan umum. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap suatu isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang terakhir, ada penegasan. Nah, penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Sampai di sini dulu videonya. Semoga penjelasan yang di atas tadi mudah dipahami. Pada akhirnya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.